ada pasangan yang minta gaya baru gitu, posisi seks baru gitu. Itu gimana biar tidak terjadi marital rape? Anal seks, orgy party, swinger, threesome itu bukanlah penyimpangan perilaku seksual. Satu adalah reproduction atau untuk bikin anak. Yang kedua itu adalah recreation atau untuk bikin enak, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah relasi, untuk membangun relasi. Karena kan edukasi seks memang perlu penjelasan panjang gitu. Karena ini ada hal yang mungkin selama ini kita anggap tabu dan ngomongin sedikit aja kita kayak nggak nyaman. Padahal itulah yang perlu kita pelajari. Gitu. Iya, benar. Nah, kalau misal ini ada pasangan yang minta gaya baru gitu, posisi seks baru gitu. Itu gimana biar tidak terjadi marital rape atau apakah itu juga termasuk kategori marital rape gitu? Oke. I like this question gitu ya. Minta gitu ya untuk variasi seksual gitu. Nah, gini loh, setiap orang yang itu sangat-sangat wajar dan justru buat saya sehat menginginkan variasi seksual. Justru dalam edukasi saya kepada Pak Sutri, saya selalu menyarankan untuk mencoba gaya atau posisi seks baru gitu. Jadi tetap melakukan posisi yang dia sukai gitu ya. Misalnya dia suka missionary, dia suka doggy style atau apapun itu, boleh banget kan gitu dia menginginkan posisi-posisi yang dia sukai. Nah, di posisi yang dia sukai dia tambah satu posisi baru, dia coba gitu. Apakah itu berhasil atau enggak ya itu urusan nanti, tapi yang penting ketika mencoba posisi itu gitu ya, dia bisa oh iya ya ini menyenangkan ya gitu misalnya. Oh ini posisi ini bikin aku jadi nggak tahu ya, misalnya posisi ini seru ya, oh ini nggak bisa ya gitu ya, tapi setidaknya mencoba posisi baru gitu. Posisi baru itu sangat disarankan justru gitu, dan termasuk juga sexual adventure yang lain. Kalau buat saya gini, batasannya apa sih? Kapan ini menjadi sebuah marital rape? Kapan ini sebagai sexual adventure? Ya, sekali lagi ya, sexual adventure yang saya katakan di sini bukan berganti-ganti pasangan, tapi dengan satu pasangan ini justru memuat apa ya? Memiliki adventure baru dalam kehidupan seks itu bisa banget gitu ya. Justru lebih bisa kalau sexual adventure yang berganti-ganti pasangan itu ya kira-kira ada adventure-nya kan berarti adventure pada orang yang berbeda. Yang saya katakan di sini adventure adalah dengan orang yang sama kita mengeksplor banyak hal bersama. Itu lebih keren menurut saya gitu ya. Dan itu juga lebih menambah energi yang positif kalau menurut teorinya dari Wendy Maltz gitu ya, bahwa sexual energy itu bisa dibuat dengan mengeksplor gitu pasangan yang justru dengan pasangan yang sama gitu. Nah, gimana supaya tidak terjadi marital rape? Nah, yang penting adalah gini, cobalah sesuatu yang baru dalam pernikahan selama ya kita punya sexual preference pasti berbeda gitu ya, makanya kita harus melakukan sexploration kalau menurut saya, sex exploration gitu ya, kita mengeksplorasi pasangan dan sebagainya. Itu bukanlah sebuah marital rape gitu, dimana ketika mencoba itu kita berdua-dua sama-sama punya consent gitu ya, yuk kita coba yuk hal baru gitu, atau menawarkan hal baru kepada pasangan. Jadi didiskusikan gitu, kayak misalnya yang aku misalnya ya, aku coba yang ekstrim. Aku tidak menyarankan ini, sekali lagi disclaimer ya, para ini ya follower YouTube-nya. Jadi aku tuh menawarkan gini, misalnya saya mau mencoba threesome, atau saya mau swinger, saya mau tukeran dengan pasangan lain. Ini bentuk ekstrim ya. Jadi saya mau mencoba seperti ini gitu. Terus saya tawarin pasangan saya gitu. Kan kita bisa diskusi. Yang aku mau nyoba dong swinger gitu, bertukar pasangan supaya kita ada variasi. Tujuanku tuh supaya kehidupan seks kita beginilah dalam pernikahan. Pasangannya yang, hah, kok agak aneh ya yang? Aku boleh pikir-pikir dulu nggak? Gitu ya. Iya yang, nanti coba deh kan bisa seru begini. Nah, diskusi ini bukanlah marital rape kan. Diskusi menginginkan posisi yang baru, menginginkan style atau lifestyle yang baru gitu ya, itu bisa didiskusikan sedemikian rupa. Kalau pasangan bilang ini, aduh aku udah nyoba, aku pengen nyoba tapi aku takut yang, aku takut apa? Oh kamu takut apa? Ayo kita bahas. Aku takut infeksi menular seksual. Aku takut kalau misalnya kita swinger tiba-tiba aku lebih suka sama
orang itu dibandingkan sama kamu gitu. Aku nggak mau merasa ada pilihan yang membuat aku jadi galau terhadap pernikahan ini. Nah, tujuannya apa sih gitu ya? Kan kita kembali lagi, ketika kita akan mengeksplor sesuatu supaya ini tidak menjadi marital rape, tapi juga supaya karena seks itu adalah sensasi, ya, which is makin banyak seksnya, walaupun tidak mempengaruhi kebaikan dalam relationship-nya, akan makin seru aja dibikin, kan gitu. So, tujuan seks itu ada 3, gitu ya. Satu adalah reproduction atau untuk bikin anak. Yang kedua itu adalah recreation atau untuk bikin enak, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah relasi, untuk membangun relasi. Jadi kalau tujuan seks tidak memenuhi ketiganya, ya kadang-kadang udah punya anak ya udahlah gitu kan, reproduction-nya udah. Tapi ada berapa banyak orang juga ngerasa bahwa ya aku Mbak Zoe nggak ngelihat aku tuh oke banget tuh dalam kehidupanku. Lihat nih aku udah bisa bikin anak berapa. Iya, yang bisa bikin anak kan belum tentu bisa bikin enak ya Mas gitu. Dan itu banyak orang yang lupa gitu sama itu. Jadi ketika kita akan berhubungan seks, apakah tujuanku nih mau bikin anak? Oke, aku udah nggak mau bikin anak lagi. Aku mau enak-enak nih sama pasanganku. Ketika aku mau enak-enak sama pasanganku, ini membangun relasiku nggak yang sehat dengan dia? Kalau iya, silahkan gitu ya, dibicarakan. Jadi selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak menyakiti, tidak disakiti itu oleh pasangan gitu ya. Kalau misalnya soal nyaman atau nggak nyaman, didiskusikan dong supaya jadi nyaman keduanya. Kayak kita lihat ada berita yang baru-baru ini rame banget gitu ya. Seorang laki-laki dituduh melakukan penyimpangan seksual karena sering meminta anal seks kepada istrinya. Rame wartawan wawancara saya. Saya cuma bilang gini, anal seks, ya, anal seks, orgy party, swinger, threesome itu bukanlah penyimpangan perilaku seksual. Penyimpangan itu adalah pedofil, penyimpangan itu adalah eksibisionis, ya, penyimpangan itu pedofil, eksibisionis, frotteurism, voyeurism, fetish dan sebagainya. Penyimpangan perilaku seksual seperti fetish sekalipun gitu ya, itu belum tentu sebuah perilaku kriminal. Sekali lagi menjadi perilaku kriminal ketika dia dipaksain, seperti si Gilang gitu, kasus Gilang. Oh, dia fetish, lalu dia maksain bahwa ini adalah dimanipulasi, ini adalah penelitian. Ayo kamu harus dibungkus kain jarik sehingga aku nafsu. Padahal kalau dia mintanya konsen, nggak jadi perkosaan dan tidak jadi perilaku kriminal meskipun menyimpang. Kita balik lagi kepada anal seks gitu ya. Itu bukanlah sebuah perilaku yang menyimpang, tapi ini menjadi kriminal. Kenapa? Karena dia paksain istrinya yang pada waktu itu istri sirih lah apapun itu gitu. Orang kan ngerasa, oh jadi istri sirih aja macam-macam. Bukan, konteksnya bukan istri sirinya. Konteksnya di sini adanya ketidaksepakatan, adanya tidak konsen. Jadi meskipun sebuah perilaku seperti anal seks bukanlah termasuk secara psikologis gitu ya sebagai sebuah perilaku seksual menyimpang, tapi tetap aja ini adalah sebuah perkosaan gitu. Ini yang orang-orang lupa gitu. Jadi ketika kita menginginkan seks baru yang membuat sebenarnya pasangan itu tidak terlalu nyaman, didiskusikan dulu, jangan main hajar, tancep aja. Lo kan istri gua kayak gini kan nggak apa-apa. Terus dia gitu pakai dalih agama lagi. Oh, kayaknya dalam agama boleh kok. Like melakukan pembenaran ini yang bikin annoying menurut saya. Tapi jelas-jelas ini bukan sebuah perilaku seksual menyimpang gitu. Dan kalaupun dia menyimpang secara seksual, kalau dia nggak melakukan kriminal kan nggak apa-apa. Makanya saya bilang, udah jangan pada ribut, fokus-fokusnya bilangnya ini penyimpangan karena ini anal seks. Anal seks bukan sebuah penyimpangan gitu. Tapi ini penting gitu ya untuk melakukannya dengan konsen. Orang yang menyimpang aja kalau pakai konsen nggak kenapa-napa kok gitu kan, nggak memaksakan orang lain, nggak membuat orang lain merasa terpaksa melakukannya, nggak membuat orang lain dipaksa melakukannya, nggak membuat orang lain tersakiti dan disakiti baik secara fisik maupun secara emosi gitu Mas. Oke. Ada satu pernyataan dari Mbak Zoya yang saya highlight bahwa marital rape atau rape itu sendiri karena tidak ada konsen, tidak ada komunikasi, tidak ada diskusi gitu, ya kan? Sehingga untuk agar itu tidak terjadi, kita perlu mengedepankan, memprioritaskan konsen, diskusi, komunikasi, karena pernikahan itu bukan melulu soal seks, tapi tentang komunikasi, tentang relasi.